Salve fratres, mari kita membedah tuduhan absurd. Benarkah gereja Katolik mengubah hukum Allah? Ya, ini adalah sebuah tuduhan klasik yang terus diulang-ulang, seolah-olah ini adalah kebenaran wahyu ilahi. Tuduhan ini datang dari kelompok tertentu, SDA, Seventh-day Adventist, yang berkeras bahwa gereja Katolik dengan segala kelicikannya telah mengubah hukum Allah dengan mengganti Sabat hari ke-7, Sabtu, menjadi ibadah hari Minggu. Betapa mengerikannya. Jika itu benar, maka gereja Katolik sungguh lebih berkuasa dari Tuhan sendiri. Namun mari kita tenangkan diri dan membedah tuduhan ini secara akademik. Tentu kita tidak ingin termakan oleh retorika murahan yang lebih mengandalkan emosi daripada argumentasi yang solid. Nah, ada asumsi yang keliru bahwa Sabat adalah hukum kekal yang mengikat semua manusia. Seolah-olah mereka adalah ahli Taurat modern. Kelompok SDA dengan penuh semangat menegaskan bahwa Sabat adalah hukum universal yang harus dipatuhi oleh semua manusia di segala zaman. Mereka mengutip Keluaran bab 20 ayat 8-11 dan berkata, "Lihat, Tuhan memerintahkan kita untuk menguduskan hari Sabat." Sayangnya mereka lupa membaca bagian lain dari kitab suci. Mereka lupa bahwa Sabat diberikan khusus kepada bangsa Israel sebagai tanda perjanjian. Keluaran bab 21 ayat 13. Mereka juga lupa bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa manusia bukan diperbudak oleh Sabat, tetapi Sabatlah yang dibuat untuk manusia. Markus bab 2 ayat 27. Lebih lanjut, Rasul Paulus dalam Kolose bab 2 ayat 16-17 secara eksplisit menyatakan bahwa Sabat hanyalah bayangan dari hal-hal yang akan datang, sedangkan wujud yang sesungguhnya adalah Kristus. Tapi tentu saja, mengutip ayat-ayat yang tidak sesuai dengan agenda Adventis ini bukanlah kebiasaan kelompok gereja Masehi Advent hari ke-7. Ya. Berikutnya ada kebohongan sejarah. Benarkah gereja Katolik yang mengubah Sabat? Salah satu hiburan intelektual terbesar dalam sejarah teologi adalah melihat bagaimana kelompok Advent ini meyakini bahwa perubahan Sabat ke hari Minggu adalah konspirasi Vatikan. Menurut mereka, gereja Katolik suatu hari di abad pertengahan memutuskan untuk menentang Tuhan dan mengganti Sabat dengan hari Minggu. Sebuah narasi yang sangat menarik untuk novel fiksi. Sayangnya, sejarah tidak mendukung klaim mereka. Fakta sejarah menunjukkan bahwa sejak zaman para rasul, umat Kristen telah beribadah pada hari Minggu. Kisah para rasul bab 20 ayat 7 dan 1 Korintus bab 16 ayat 2 mencatat bahwa jemaat pertama berkumpul pada hari pertama untuk Minggu untuk memecahkan roti. Bapak gereja seperti Ignatius dari Antioquia tahun 110 Masehi dan Justinus Martir tahun 150 Masehi secara eksplisit menyebutkan bahwa umat Kristen sejak awal beribadah pada hari Minggu untuk memperingati kebangkitan Kristus. Jika memang gereja Katolik yang mengubahnya di abad pertengahan, maka kita harus bertanya, bagaimana mungkin umat Kristen abad pertama sudah melakukan perubahan? Kemudian ada kesalahan logis yang berulang-ulang. Tidak cukup hanya membuat asumsi keliru. Kelompok Advent ini juga terampil dalam melakukan kesalahan logis. Ada beberapa kesalahan favorit mereka. Yang pertama, strawman fallacy. Mereka menuduh gereja Katolik menghapus perintah kedua tentang patung. Padahal yang terjadi hanyalah perbedaan pembagian dekalog menurut tradisi Agustinus atau Origenes. Jadi betapa mudah ya mengarang tuduhan. Yang kedua ada false dilemma. Mereka memaksa kita untuk memilih antara mengikuti Sabat hari ke-7 atau menyembah binatang, sebagaimana dinubuatkan dalam Wahyu bab 13. Seolah-olah tidak ada pilihan lain. Dengan logika seperti ini, semua umat Kristen sejak zaman para rasul otomatis menjadi penyembah binatang. Yang ketiga, post hoc ergo propter hoc. Mereka melihat bahwa gereja Katolik merayakan ibadah hari Minggu dan langsung menyimpulkan bahwa Katoliklah yang mengubahnya. Sebuah loncatan logika yang luar biasa. Dan yang berikut lagi, begging the question. Mereka berasumsi bahwa Sabat masih berlaku
lalu menjadikan asumsi itu sebagai bukti dalam argumen mereka. Sebuah lingkaran setan logika yang sangat-sangat menghibur. Jadi kesimpulannya siapa yang benar? Saudara-saudari, kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras berteriak atau siapa yang paling sering mengulang kebohongan. Kebenaran ditentukan oleh bukti, logika, dan kesaksian sejarah yang objektif. Dan dalam kasus ini, sangat jelas bahwa tuduhan terhadap Gereja Katolik hanyalah dongeng yang diulang-ulang tanpa dasar. Jika ada yang masih ingin percaya bahwa Gereja Katolik telah mengubah hukum Allah, silakan saja. Tapi sebelum itu, mungkin ada baiknya membaca kitab suci secara menyeluruh dan melihat fakta sejarah dengan jujur. Karena pada akhirnya, kebenaran tidak akan berubah hanya karena ada yang berusaha memutarbalikkannya. Terima kasih, dan semoga kita selalu berpegang pada akal sehat dalam iman.